kita akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak ya. Walaupun secara online adik-adik masih tetap ibadah di rumah. Nah, hari ini Kak Cici nggak sendiri. Kak Cici ditemani sama Kak Donal sebagai gitaris kita hari ini, dan juga ada teman kita. Hai. Iya, ada siapa? Ada Glenn. Nah, hari ini kita mau nyanyi bersama-sama ya. Lagu yang pertama apa Kak Donal? Dengar dia panggil nama saya. Lagu yang kedua apa, Glenn? Tiap orang yang mendengar. Ya, kita akan bernyanyi sama-sama. Yuk, Glenn, ajak Yuk. teman-temannya. Teman-teman, kita bernyanyi bersama. Ya, yuk kita mau menyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang juga nanti akan dibawakan oleh Kak Nancy. Yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Nancy nantinya. Persiapkan Alkitab adik-adik ya. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau ngapain, Glenn? Bernyanyi. Kita mau menyanyi bersama satu lagu lagi. Dari mana ya? Kidung Ciasrat nomor 160, judulnya Tiap Orang yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar. Yuk teman-teman, kita bernyanyi. Yuk. Ayo, Kak. Tiap anak yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu, atas pengajaranku. Bila datang cobaan, datang bencana, luka melanda anak itu, dalam Yesus ia pun teguh menang. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semua? Kakak berharap kita semua tetap selalu sehat dan tetap semangat ya. Kita akan masuki firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Yuk adik-adik kita buka Alkitab kita. Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Ya, apakah sudah dapat? Jika sudah dapat, biarkan Alkitab tetap terbuka. Kita mau berdoa, minta pimpinan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk hari indah yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Biarkan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan bantu kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu.
Bantu juga hamba yang akan bercerita, biarkan Tuhan memampukan untuk bisa berbicara dengan baik dan benar dan bisa dimengerti adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Imamat 8 ayat 1-10. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya lah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan di bubuhnya, di dalam tutup dada itu, Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patah emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Adik-adik, kakak punya mainan. Mainannya bagus loh. Bagusnya karena bukan hanya menyenangkan saat memainkannya, tapi bisa membuat adik-adik lebih pintar. Loh, kok bisa? Iya, karena ini akan membantu adik-adik untuk belajar. Kakak ambilkan dulu ya mainannya. Nah, ini dia mainannya. Lucu ya bentuknya. Bukan hanya lucu, tapi bisa menjadi teman belajar. Nah, cara mainnya seperti apa ya? Nah, kakak minta adik-adik untuk duduk dulu dengan baik, pasang telinganya, lalu dengarkan baik-baik ya. Nah, adik-adik, cara mainnya adalah ketika kakak tempelkan kartu di sini dan pencet tombol ini, lalu mesin ini akan bisa menebak misalnya bunyi suara yang ditempel, kartu yang ditempel. Misalnya taruh gambar binatang, dia bisa menebak nih bunyinya dan juga namanya. Atau kalau kata dia bisa menyebutkan katanya, padahal kan gak bisa ngelihat. Hebat ya, bukan sihir, bukan sulap. Nah, kita mau coba. Sudah siap? Kakak mau coba ya. Kakak kasih petunjuk nih adik-adik. Binatang ini binatang yang sering kalian jumpai, mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tunggu ya. Nah, binatang apa? Cat, kucing. Sudah bisa ketebak? Kalau belum, kita coba lagi. Dog, ini juga pasti kalian tahu ya. Setiap hari sering kalian suka lihat. Nah, terlalu mudah ya. Kakak kasih tantangannya yang lebih susah. Binatang ini ukurannya lebih besar dan harus dijumpai di kebun binatang misalnya. Place a card. Elephant, gajah. Nah, ini agak susah juga nih adik-adik. Binatangnya itu tidak sering kita jumpai. Dia itu adalah bernama Monkey. Monkey. Nah, terakhir nih. Ada yang bisa tebak tidak ya? Let's play again. Parrot. Parrot.
burung kakak tua. Nah, kakak mau tanya nih, siapa yang bisa menebak semua ya? Menebak parrot, burung kakak tua, elephant, cat, dog, and monkey. Siapa yang bisa menebak? Coba tunjuk tangan. Wah, hebat, banyak yang bisa menebak ya. Nah, adik-adik bisa menebak karena apa ya? Iya, betul, karena adik-adik mau berusaha mendengar dengan baik. Bukan hanya itu, karena adik-adik sudah mengenal dan memahami bunyi suara binatang ini. Jadi kalian bisa tahu nih, wah ini bunyi suara cat, ini bunyi suara anjing. Nah, cerita firman Tuhan hari ini berbicara mengenai mendengar dan memahami. Kakak mau cerita tentang seorang bapak yang mau mendengar dan memahami firman Tuhan. Siapa ya bapak itu namanya? Baca bapak ini ada di bacaan kita hari ini. Kalau belum tahu kakak kasih tahu ya. Kakak kasih petunjuk pertama adalah bapak ini adalah seorang nabi yang taat dan patuh sama Tuhan. Yang kedua, dia adalah yang berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ada yang bisa nebak? Kalau belum, kakak kasih petunjuk berikutnya. Nama bapak ini dimulai dari huruf M. Nah, ada yang tahu tidak? Pasti tahu dong. Iya, dia adalah Bapak Musa. Bapak Musa adalah merupakan contoh pribadi yang mau mendengar dan memahami. Buktinya apa? Buktinya dan contohnya terlihat dari firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan mengatakan kepada Bapak Musa untuk menabiskan Harun dan anak-anaknya. Menabiskan itu bukan pekerjaan mudah karena ada banyak hal, ada banyak yang harus disiapkan, harus dikerjakan. Seperti apa? Pertama, panggil Harun dan anak-anaknya. Ambil pakaiannya juga macam-macam loh adik-adik. Ada kemeja, ikat pinggang, gamis, baju efod dan sebagainya. Ada disuruh disiapkan minyak urapan, lembu jantan, domba jantan, bakul berisi roti yang tak beragi. Ada banyak hal. Dan kalau sudah selesai semuanya, barulah diminta seluruh umat berkumpul ke depan pintu kemah pertemuan. Kalau banyak seperti itu, kira-kira Bapak Musa bisa nggak ya? Perintahnya banyak, sangat terperinci, jelas, detail. Bapak Musa bisa nggak ya melakukannya? Iya, Bapak Musa bisa. Bapak Musa bisa melakukan semuanya. Karena Bapak Musa mau mendengar. Dan Bapak Musa berusaha untuk mengerti dan memahami. Setelah itu barulah dia bisa melakukannya. Kita harus seperti itu adik-adik. Kita mau seperti Bapak Musa yang mau mendengar dan berusaha memahami baru bisa melakukan. Karena itulah akhirnya kita bisa melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Caranya bagaimana Kak supaya bisa mendengar dan melakukan firman Tuhan? Ada 3 caranya nih, Kakak kasih tahu ya. 3 caranya supaya bisa melakukan, bisa mendengar dan melakukan firman Tuhan. Pertama, janji sama Tuhan mau taat dan mau diajar. Kita mau berjanji sama Tuhan, Tuhan saya mau taat dan mau diajar. Saya siap diajar sama Tuhan. Yang kedua, janji baca firman Tuhan setiap hari. Setiap hari Kak? Iya setiap hari. Bukan setiap minggu ya. Bukan setiap minggu, tapi setiap hari. Nih kita mau baca setiap hari. Karena kita tidak tahu nih adik-adik. Maksud Tuhan, rencana Tuhan, perintah Tuhan. Kalau kita tidak baca firman Tuhan. Karena itu supaya kita tahu apa maunya Tuhan, apa perintah Tuhan, kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Bukan setiap minggu ya. Dan yang ketiga adalah kita mau janji dan siap melakukan kebaikan dimanapun berada. Karena kita sudah berjanji mau taat, mau diajar, kita sudah melakukan firman Tuhan, selanjutnya adalah kita mau melakukannya. Nah adik-adik, untuk
adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk baca Matius 7 ayat 24. Nah, ini sesuai dengan firman Tuhan hari ini adik-adik. Soal berbicara mengenai mendengar. Dan sudah kita nyanyikan tadi ya. Kita mau baca Matius 7 ayat 24. Sudah dapat? Jika sudah dapat, mari kita baca sama-sama ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, jika kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kita akan menjadi orang bijaksana. Kita seperti rumah yang berdiri di atas batu. Walaupun ada badai, topan, banjir, tetap kokoh, tetap berdiri, tidak rubuh karena berdiri di atas batu yang kokoh. Nah, adik-adik, kalau kita seperti itu, kalau kita mau mendengar dan melakukan, kita akan seperti rumah itu. Kita mau kokoh, kita akan tetap berdiri. Karena kita berdiri, kita berakar pada Tuhan. Sehingga kita tetap bisa bertumbuh dan berbuah. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Amin. Kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk selalu setia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jika kami kesulitan dalam melakukannya, ingatkan kami bahwa kami tidak sendiri, Tuhan yang akan memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.